Oke, jumpa lagi bersama Serpram yang gak siap. Kita mau belajar tentang listrik dinamis. Ini ada beberapa contoh soal, tolong diperhatikan. Oke, soal nomor 1, dalam waktu 2 menit arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat penghantar. Pertama, tentukan muatan yang berpindah, ya. Terus yang kedua, tentukan jumlah elektron. Oke. Kita data dulu di sini. Dalam waktu 2 menit. 2 menit ini ya, 2 menit ini berarti yang diketahui waktunya ya 2 menit. 2 menit ini jadiin ke second. Berapa nih? 2 dikali 60 second, yaitu 120 second. Itu ya. Terus arus listriknya sebesar 2 ampere. Gitu ya. Oke. Yang ditanya, mari kita jawab. Yang ditanya muatan tuh Q, ya. Dan tanya jumlah elektron. Oke, jumlah elektron nanti kita bisa skip dulu. Kita nanya dulu yang Q nih. Kita bahas yang Q dulu. Bahas yang Q. Oke. Jumlah yang muatan yang berpindah. Kita lihat. Q ini rumusnya. Q ini kalau waktu kita belajar itu muatan listrik tuh Q itu sama dengan I dikali T. Ya, arus listriknya yang mengalir dikali dengan waktu. Ya. I dikali T. Jadi berapa arus listrik yang mengalir dalam waktu tersebut, gitulah ya. Berarti 2 ampere dikali 120 second. Ampere second ini jadinya nanti coulomb. Ya, 2 kali 12 240 coulomb. Gitu ya. Q sama dengan I kali T. Kita lanjut. Nomor 2, besar muatan 360 coulomb mengalir dalam waktu 2 menit. Nah, kita biar cepat aja. Ini Q-nya dalam waktu 2 menit, ini T-nya. Berarti mencari I, tadi konsepnya kalau bikin segitiganya gimana? Q-nya di atas, I kali T. Ya. Q I kali T berarti mencari I, tutup I-nya, I sama dengan Q dibagi T. Q-nya 360 dibagi 2 menit nih, ingat dibalikin lagi tadi 2 menit. Jadi waktunya tuh 2 dikali 60. Jadinya 120. 120 second ini coulomb. Berarti berapa nih? 3 ampere. Ya. Gitu. Nah, kita lihat sekarang di sini, mungkin rangkaian rumah listrik di rumah kalian seperti ini. Diberikan sebuah rangkaian listrik arus searah terdiri dari 3 lampu, ya, 2 buah saklar dan sumber arus listrik. Manakah lampu menyala jika? Oke, kita perhatiin di sebelah sini, ini sumber tegangannya. Contoh kalian bikin rangkaian seperti ini. Rangkaian apa dia ini? Rangkaian campuran. Karena ada yang seri, ada yang paralel. Ya, sumber ketegangannya contoh ini baterai, saklar ini buat mati, untuk mati nyalanya listrik sambungan. Kalau di rumah tuh kayak pencetan begitu saklarnya. Ini saklar kedua taruh di sini, ini lampu 2, lampu 3, ini lampu 1. Nah, apa yang terjadi jika yang pertama ini saklar 1 tutup, saklar kedua terbuka? Ya. Arus listrik jalan, ini plus, yang panjang ini plus, ini negatif. Arus listrik jalan dari sini nih, set. Kalau ini ketutup, berarti kan jalan kan listriknya kan. Nah, sedangkan yang 2 kebuka, berarti arusnya nggak bisa lewat sini.
Berarti lampu yang nyala mana? Lampu 2, 3, lampu 2, 3 doang. Lampu 2 dan 3. Gitu ya. Karena lampu satunya ada di sini, dia nggak ngelewatin arus. Nah, inilah hebatnya paralel. Jadi kalau ini mati, ini tetap bisa jalan. Ya. Jadi yang bisa nyala nanti lampu 2 dan 3. Itu kalau saklarnya 1 tertutup, 2 terbuka. Yang B, kita lihat saklar 2 tertutup, saklar 1 terbuka. Nah, apa yang terjadi? 2 ketutup, saklar 1 kebuka. Arus jalan dari sini nih ke sini nih. Ya nggak sih? Kalau ini udah kebuka, arus listrik nggak jalan. Jadi dengan kata lain ya udah mati semua karena arus listrik nggak jalan. Lampunya mati semua. Lampu mati semua karena tidak ada arus yang berjalan. Ya, semua. Oke, yang C, saklar 1 tertutup, saklar 2 terbuka. Saklar 1 tertutup, saklar 2 tertutup. Apa yang terjadi? Ya, kita lihat. Arus listrik jalan, ya ketutup, lampu 2, 3 nyala, saklar kedua ketutup, lampu 1 juga nyala. Jadi semua lampu menyala. Gitu ya. Yang D kita lihat saklar 1 terbuka, saklar 2 terbuka. Apa yang terjadi nih? Ini terbuka semua sama, lampu mati semua. Gak ada yang menyala. Begitu ya. Oke, jadi tinggal perhatiin saklarnya. Saklar ini untuk menghidupkan listrik dan mematikan listrik. Kalau posisi seperti ini dia kebuka. Ya, kalau dia nutup ini tutup, nempel berarti dia tertutup. Tutup berarti arus listrik jalan. Mari kita lanjut. Soal selanjutnya di sini tentukan hambatan pengganti. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit bagaimana rangkaian seri sama rangkaian paralel. Ini rangkaian seri yang di sini. Kenapa? Karena mereka berpegangan tangan semua nih. Rangkaian 1 pegangan tangan sama rangkaian 2, rangkaian 2 pegangan tangan sama rangkaian 3. Ya, kalau seri rangkaian penggantinya ya, resistor pengganti tambahkan semuanya. Itu R1 tambah R2. Makanya harus diperhatiin bagaimana apakah dia pegangan tangan atau mereka gendongan. Ya. Ini kan pegangan tangan semua berarti ya tinggal kita masukin R1-nya berapa tuh? 5. Ditambah 10 ditambah 15. Berapakah dia? 30 ohm. Gitu ya. Lanjut. Kalau tadi nomor sebelumnya itu seri, ini contoh di paralel. Ya, contoh paralel gimana nih? Nah, karena mereka gendongan nih atas bawah nih. Mereka nggak pegangan tangan, tapi lebih tepatnya gendongan. Ya, nggak segaris gitu loh. Oke, kalau paralel berarti R penggantinya secara paralel pula. Yaitu nanti dia 1/R. Ya. 1/R pengganti, 1/R pengganti, 1/R1 tambah 1/R2. 1 per berapa nih R1-nya nih? Oh, dikasih tahu pada rangkaian tersebut R penggantinya 9. Oke. Hambatan pengganti dari titik A ke titik B adalah 6. Tentukan hambatan R. Nah, ini dia nih kurang lengkap nih soalnya nih. Mungkin di sini ya, di sini R1 dikasih tahu nih, ini 9. Hambatan penggantinya itu 6. Ya, berarti dengan kata lain R pengganti ini adalah 6. Jadi 1/6. Gitu ya, mari kita masukkan 1/6 yang ditanya R2. Ini yang ditanya di sini nih. Nah, ini pengembangan dari soal aja. Mari kita lihat ya. R1 dikasih tahu, R pengganti dikasih tahu, ya. Jadinya berapa nih? Masukin sekarang. R penggantinya tadi 6, 1/R, R1-nya 9. Nah, R2-nya yang ditanya. Oke. Ini 9 berarti tambah 1/R2. Pindah ruas.
1 per R2 nggak kelihatan, pindah sini aja. 1 per R2 sama dengan 1 per 6. Ini pindah ya, ini kan plus, pindah jadi kurang 1/9. Nah, samain penyebutnya nih. Berapa dia? 6 sama 9? 12 bisa? Enggak, 18. Oke, 18. 6 supaya jadi 18 kali 3, berarti atas kali 3. 3. Ini 9 juga supaya jadi 18 kali 2, berarti atas juga dikali 2. Jadi berapa nih? 1 per R2 sama dengan 1 per 18. 1 ini 1, R2 nih. Dah, berarti R2 nya adalah 18 ohm. Oke. Nah, ini sekarang gambar gimana nih? Nah, dia ada yang seri, ada yang paralel. Kalau yang begini berarti kita cari dulu yang paralelnya. Ya. Ini juga. Nah, ini kurang jelas nih gambarnya. Hambatan berikut R1 10. Nah, oke. Berarti ini anggap nih R1 nih dia kurang nih soalnya R1. Di sini R2-nya 9, R3-nya 18. Disuruh cari R pengganti. Kalau begini caranya, ini kan nggak bisa kita gabungin sama dia nih. R1 karena R2 dan R3-nya paralel. Kita cari dulu R pengganti dari paralel. Jadi gambar selanjutnya akan seperti ini nih. Ya. Jadi harus diperhatiin gambarnya nih. R1, nah R2 sama R3 jadi paralel di kita. Nah, kita paralelin. Nah, jadi R pengganti ini R paralelnya nih, RP saya singkat gitu ya. RP. Nah, berarti kita cari dulu rangkaian pengganti dari yang paralel tadi. 1 per RP ya, dari R2 dari R1 R3, berarti ini 1 per R2 ditambah 1 per R3 gitu ya. 1 per R2 berapa? 1 per 9 ditambah 1 per 18. Pret 18 menyebutnya karena FEB nya 18. Di sini 2, di sini 1 gitu ya. 1 per RP. Oke. 1 per RP nya berapa jadinya nih? 2 tambah 1 3 per 18. Kita balik aja, berarti RP nya adalah 18 per 3, yaitu 6. Oke, 6. Nah, kalau udah begini, gambar lanjutannya berarti kan tadi di sini nih R1-nya 10. Ya kan? RP-nya 6. Nah, kalau begini kan udah jadi seri nih. Ya enggak? Jadi seri. Jadi rangkaian penggantinya atau rangkaian ya pengganti dalam bentuk dia udah seri. Berarti tinggal kita tambahkan ya. Sama dengan R1 ditambah RP ya. R1 nya 10 ditambah 6 jadinya 16 ohm. 10 tambah 16 ohm. Begitu ya. Oke, sampai sini mengerti? Oke, jangan lupa dipelajari lagi, dicatat. Thank you.